mengeluhkan apa yang kamu alami sekarang. Jadi masa depan itu hanyalah glance. Dokter juga bisa mengatakan masa depan loh, misalkan kamu kalau minum ini insya Allah sembuh, itu kan bukannya masa depan. Tapi kan nggak kayak tadi, aku kira-kira 10 tahun lagi enakan hamil atau enggak ngapain. Kedua itu pertanyaannya juga mirip gini ya, aku paling sebel, ini juga terjadi ya buat teman-teman yang mungkin masih awam. Jangan bertanya gini ya, jodoh dong, itu pertanyaan apa gitu. Itu seperti kamu ke dokter, iya, telinga dong, bener nggak? Ya kan? Rezeki dong, itu kan kayak dokter, kaki dong, ya kan? Gitu loh. Maksudnya dokter itu kan, lo ya kenapa dengan kakimu, ya kan? Bukannya lebih enak, dokter kaki saya ini kok ada kayak gatal di sekitar sini ya, ini kenapa? Terjadi conversation, gejalanya apa? Akhirnya kita mendiagnos, kita akhirnya ngobrol. Akhirnya muncullah solusi, akhirnya muncullah obat. Gitu ya. Jadi kalau tanya, rezeki dong, itu kan kayak, dokter, kepala dong. Aku benturin kepalanya. Ya. Kedua, pertanyaan yang aku tolak adalah pertanyaan yang berhubungan dengan nominal. Jadi berapa kilogram, jam berapa, tahun berapa? Enggak, aku enggak terima itu. Aku enggak ngurusin itu. Kalau enggak, aku jadi pemenang togel dari dulu kalau aku mengenal angka-angka. Tanpa melemehkan si numerologi ya, bukan gitu. Ketiga adalah bukan pertanyaan yang yes or no question. Oke. Bisa nggak ya? Aku bisa gitu. Pasti kamu marah. Aku lulus nggak ya? Terus aku ngomong, enggak, kamu masih marah. Gitu. Hanya ya dan tidak. Karena lebih baik mengubah gimana caranya aku bisa lulus, atau bagaimana aku menjadi seorang mahasiswa atau pekerja yang baik, kita diskusi bareng. Terakhir, bukan pertanyaan yang negatif. Negative question itu misalkan gini, aku sama Geva bertengkar. Itu pertanyaannya bukan gini, gimana caranya aku menyingkirkan dia? Bukan. Tapi ke positif, bagaimana caranya aku mengatasi permasalahan kita, bagaimana supaya dia nggak marah, gimana supaya kita tetap berteman baik. Itu ya. Jadi ini gimana sistemnya? Siapa random boleh bertanya atau kamu yang tentuin? Atau gimana? Ya, betul. Boleh random sih, Mas Dedi. Maksudnya kalau misalkan ada yang mau bertanya, boleh raise hand ya, teman-teman. Gimana? Aku minum dulu ya sebentar. Iya, boleh banget, Mas Dedi. Kasian. Aku dari tadi konsumsinya mana? Ini kok nggak muncul loh. Iya. Aiko, tolong. Ini Kak Chelsea itu ada ini. Apa tuh ya? Kopi. DP-nya. Sering ketemu klien begitu, bingung deh bacain soal jodoh dong Kak, ya bener kan? Oke. Nah, gimana? Ada yang mau ini? Raise hand? Ya, jadi lebih baik kita tuh ngobrol atau diskusi ya. Jadi ada intro misalkan, aku orangnya begini, aku pekerjaannya ini, terus kepingin tahu. Itu lebih nyaman. Ini juga buat meluruskan, aku nggak tahu ya apakah orang masih punya prinsip, tapi menurutku yang terjadi di Indonesia sudah sesalah kaprah itu. Moga-moga kelas ragam ini jadi petunjuk awal biar kita tahu bahwa ya kayak kita ke dokter deh, kamu pasti diusir kalau cuma hanya sekedar nggak detail atau nggak ada info. Kok kadang-kadang kok malah curhat ketaruh di dulu. Lebih baik kamu curhat dulu karena biar aku tahu apa yang kamu alami. Kebayang Mas Dedi. Ini ada yang ini siapa nih? Siapa yang raise hand? Itu ngomong boleh nggak sih? Jangan nulis, boleh kan? Boleh, ngomong tuh boleh, teman-teman. Kalau yang muncul wajahnya yang cantik-cantik mbak-mbak ini kesel. Aduh mbak-mbak. Dunianya apa? Sama dengan kalian tidak melihat wajah kalian yang sangat tercinta. Iya. Ayo nih. siapa? Boleh ngomong. Itu lumayan loh. Kalau di luar aku bayarannya mahal loh. Gimana? Nah tuh kan, ini mumpung Mas Dedi. Mas Dedi ini berarti kan konteksnya nanti kita coba kasih konteks dulu ke Mas Dedi, terus kita kayak diskusi gitu kan, curhat biasa gitu kan ya, berarti ya. Ada yang mau bertanya nggak? Nah, Kak Chelsea, Mas Dedi, boleh open mic Kak Chelsea. Open mic atau halo, selamat siang. Kelihatan orangnya dong, nggak boleh ya? Kamu ini ya mata-mata Rusia ya? Waduh, bukan. Sebentar ya, aku open cam dulu ya. Iya, boleh Kak Chelsea. Halo. Ya, itu kan cantik. Aduh, semangat langsung ini semua. Aku langsung ikut gini juga. Silakan Kak Chelsea ya. Ya, gimana Chelsea?
Salam kenal Kak Dedi, aku Chelsea, aku juga salah satu tarot reader. Memang aku baru belajar 1 tahun, jadi makanya aku juga pengen istilahnya ikut webinar ini karena memang menarik ya. Oke, di sini aku pengen tanya gitu ya, karena aku juga lumayan sering istilahnya ketemu klien kayak gitu. Di sini aku mau tanya, gimana sih supaya kita itu saat membacakan atau istilahnya kita menjelaskan apa yang kita bacakan itu sebagai reader itu kita tetap netral posisi kita kayak gitu. Itu gimana caranya ya, Kak? Oke, aku punya jawaban diplomatis. Sayangnya, aku merunut satu lagu ya. No one is completely on your side. Itu baru aku sadari setelah bertahun-tahun. Adalah tidak mungkin kalau kita menyatakan kenetralan kita. Satu. Ini ya. Beberapa macam tanggapan biar kamu dapat tambahan. Nggak mungkin kita ngomong, sebenarnya aku netral. Netral itu gimana sih? Contohnya. Misalkan